Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir ini bukanlah kalimat biasa, bukanlah kalimat yang tidak dilontarkan tanpa adanya suatu kejadian. Kalimat takbir ini merupakan kalimat yang seakan-akan menceritakan suatu kejadian tragis pada masa silam. Kejadian tragis itu terjadi pada tahun 1948, di mana pada saat itu terjadi penjarahan, pembunuhan hingga penghabisan di berbagai wilayah, yang mana berbagai kejadian kejam ini didalangi oleh suatu kelompok yang ingin mendirikan sebuah negara Republik Indonesia Soviet. Mereka adalah PKI, pimpinan musuh yang bernaung di bawah kelompok FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir ini merupakan kalimat yang dilontarkan oleh para korban yang menjadi target kekejaman FDR PKI yang telah menculik hingga membakar para kiai dan tokoh agama di Ngawi, Jawa Timur yang terjadi pada tahun 1948. Inilah salah satu kisah dari sekian banyak kisah kejadian kejam FDR PKI terhadap para ulama, santri, dan masyarakat, termasuk terhadap para kiai dan tokoh agama di kota Ngawi, Jawa Timur, yang mana FDR PKI mengumpulkan dan membakar para korban hingga menghabisinya. Kisah ini merupakan kisah dari hasil wawancara salah satu saksi sejarah anak daripada korban yang telah tertulis dalam sebuah buku dengan tajuk Banjir Darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri, dan kaum muslimin, karya Anab Afifi dan Tawaf Zuharon yang terbit pada tahun 2020. Sebelum terjadinya penghabisan para kiai dan tokoh agama di Loji Desa Walikukum, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, gerombolan FDR PKI telah melakukan berbagai aksi kekejaman di berbagai tempat yang berada di sekitar Jawa Timur. Salah satunya terjadi di Loji Pabrik Gula Rejosari yang berada di Magetan, Jawa Timur, yang mana serangkaian kejadian kejam ini FDR PKI telah menghabisi 200 orang yang terdiri dari para kiai, ulama, dan polisi dengan mengumpulkan para korban dalam satu tempat dan memberondong mereka dengan membabi buta. Dengan cara yang licik, para gerombolan FDR PKI membuat undangan palsu terhadap para korban untuk mengumpulkan mereka semua dan menghabisinya dengan sangat kejam. Namun, selain di Loji Pabrik Gula Rejosari Magetan, gerombolan FDR PKI juga kerap melakukan berbagai aksi kekejaman terhadap para ulama dan tokoh agama di Desa Walikukum, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berbeda dengan kejadian kejam FDR PKI di Loji Pabrik Gula Rejosari, tetapi di Ngawi, Jawa Timur, para gerombolan FDR PKI kian membakar para korban di loji bekas lumbung padi. Setelah gerombolan FDR PKI melakukan aksi teror dan kekejaman di Magetan sejak tanggal 17 September 1948, kemudian mereka menuju ke Ngawi, Jawa Timur. Jarak yang tidak terlalu jauh antara Magetan dan Ngawi ini membuat mereka dengan cepat bergerak ke daerah Ngawi. Oleh karena itu, gerombolan FDR PKI bergerak menuju Desa Walikukum, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Selain itu, Desa Ngompak dan Desa Katikan
juga tak luput dari sasaran FDR PKI. Dengan berpakaian hitam-hitam dan ikat kepala, mereka mulai bergerak untuk melakukan aksi teror dan berbagai aksi kekejaman. September 1948, sore hari yang biasanya nampak senja kemerah-merahan dan membuat mata ingin selalu memandangi keindahan di Ngawi ini seolah-olah berbeda dengan hari biasanya. Tanpa adanya sepengetahuan warga desa, para gerombolan FDR PKI yang telah menyamar menyebarkan 30 undangan yang ditujukan kepada warga di beberapa desa yang terdiri dari kiai dan tokoh agama. Salah satunya ditujukan kepada Kiai Imam Suhadi yang merupakan warga dari Desa Katikan, Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bahkan ketika mereka menyebarkan undangan itu, gerombolan FDR PKI juga merampas kambing-kambing peliharaan milik Kiai Imam Suhadi tanpa adanya alasan yang jelas. Singkat kisah, ketika Kiai Imam Suhadi datang ke tempat undangan yang dibuat oleh FDR PKI yang berada di loji Desa Walikukun, beliau agak curiga mengapa yang diundang para tokoh agama semua. Perasaan Kiai Imam Suhadi mulai merasa gelisah, dan semakin gelisah ketika undangan yang seharusnya berlangsung pukul 4 sore ini tak kunjung muncul tanda-tanda dimulainya acara hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam. Waktu terus berjalan, para tamu undangan dibuat semakin gelisah ketika FDR PKI menyuruh warga desa setempat untuk mengumpulkan kayu bakar yang ditumpuk setinggi atap. Tumpukan kayu bakar itu ternyata dikumpulkan di sebuah loji tempat para tamu undangan atau para korban berada. Tatkala hari semakin malam, orang-orang yang berada di dalam loji sudah mulai merasa kelaparan dan kebingungan. Namun mereka akhirnya sedikit terhibur dari kelaparan dan kebingungan ketika para tamu undangan mendapatkan hidangan makan malam dari FDR PKI. Meski mereka mendapatkan makanan, namun mereka merasa ragu. Kemudian saat mencicipi makanan itu, ternyata ada rasa yang aneh dari makanan itu. Rupanya makan malam yang dihidangkan oleh FDR PKI telah diberi racun. Rasa was-was, khawatir, dan kebingungan kembali membungkam dalam benak tamu undangan ketika mereka mendengar suara api yang membakar di sekeliling loji. Sontak, api pun terus membara memanggang para tamu undangan itu. Mereka merasakan kepanasan dan sesak nafas, sehingga orang-orang yang berada di dalam loji itu membuka pakaian mereka. Para kiai dan tokoh agama dalam loji tersebut hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Sang Kholik. Beberapa saat kemudian, mereka nekat dan mendobrak pintu loji yang ditutup rapat dengan rantai. Kemudian, saat pintu yang dirantai itu berhasil dijebol, orang-orang yang berada di dalam loji mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Akhirnya, perasaan lega pun sekejap menyiram harapan mereka. Namun, tanpa sepengetahuan para tamu undangan, ternyata di luar loji telah siap para algojo untuk menghabisi mereka yang keluar dari loji. Mereka yang keluar dari loji itu satu persatu langsung dibabat habis oleh algojo FDR PKI. Di tengah riuh histeris orang-orang yang dihabisi oleh para algojo FDR PKI, rupanya Kiai Imam Suhadi tidak ikut keluar melalui pintu depan loji, melainkan melompat jendela keluar loji lalu merangkak ke semak-semak.
Nalurinya untuk bertahan dan menyelamatkan diri begitu kuat. Kiai Imam Suhadi ini bersembunyi dengan berendam di sebuah sungai tempat memandikan kerbau selama semalaman. Dengan hanya mengenakan celana pendek dan demi bertahan dari kekejaman para FDR PKI, Kiai Imam Suhadi ini rela menahan dinginnya air. Pagi harinya, dirasa situasi aman dan reda, beliau melanjutkan pelarian. Dengan hanya mengenakan celana pendek dan badan yang masih menggigil, setibanya di rumah, istri dan anak Kiai Imam Suhadi terkejut melihat keadaannya. Beliau hanya terdiam dan tidak sepatah kata pun keluar. Bahkan Kiai Imam Suhadi tidak berani keluar rumah. Seminggu kemudian, setelah kejadian mengerikan itu, beliau menceritakan kejadian di loji malam itu dengan penuh tarian kelewang berdarah.